Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Jayanti. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan membawakan topik model hidrologi, klasifikasi, dan aplikasi pengelolaan sumber daya air. Kali ini saya tidak sendiri dan akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ida Hisnuroh, yang kedua ada Nela Aulianesya, yang ketiga ada Putri Dwi Jayanti, yang keempat ada Diki Sofyan, yang kelima ada Muhammad Iqbal. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Nela Aulianesya. Oke, yang pertama ada latar belakang. Model hidrologi merupakan peniruan terhadap sistem hidrologi daerah aliran sungai atau DAS yang kompleks. DAS memiliki berbagai unsur yang dapat dikelompokkan dalam aspek biofisik, politik, dan sosial ekonomi. Aspek ekonomi meliputi akses terhadap air untuk kebutuhan domestik, pertanian, industri, dan pengelolaan sumber daya air. Kompleksitas ini mendorong para ahli mengembangkan model hidrologi sehingga penyelesaian masalah-masalah keteknikan atau engineering menjadi lebih mudah dilakukan. Dengan melakukan simulasi, para ahli dapat memodelkan pergerakan air melalui atmosfer, permukaan tanah, dan sistem sungai, serta mengevaluasi respons sistem hidrologi terhadap berbagai kondisi seperti curah hujan ekstrim, kekeringan, atau perubahan gangguan lahan. Next. Selanjutnya, yaitu tujuan penggunaan model hidrologi. Yang pertama, memahami proses hidrologi untuk mempelajari bagaimana air bergerak dan berinteraksi dalam situs hidrologi, termasuk hujan, infiltrasi, aliran permukaan, dan aliran sungai. Kemudian yang kedua, memprediksi kondisi hidrologis untuk memperkirakan debit aliran, potensi banjir, kekeringan, dan ketersediaan air di masa kini maupun masa depan. Kemudian yang ketiga, menganalisis dampak perubahan tata guna lahan, yaitu untuk menilai efek urbanisasi, deforestasi, dan kegiatan manusia lainnya terhadap sistem hidrologi. Kemudian yang keempat, perencanaan dan desain infrastruktur sumber daya air, yaitu untuk mendukung perencanaan teknis seperti desain bendungan, saluran irigasi, waduk, dan sistem drainase. Yang selanjutnya ada model hidrologi dapat berupa pertama piktorial, yaitu ilustrasi, diagram, flowchart, kemudian yang kedua konseptual atau verbal, model verbal atau konseptual dicirikan dengan variabel, proses atau mekanisme dan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan bahasa atau kata-kata, bukan dengan persamaan matematika. Misal, Fort Lewin 1951, perilaku adalah fungsi dari manusia dan keadaan. Kemudian yang ketiga fisikal dan yang keempat matematik. Selanjutnya, model hidrologi dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama, model deterministik yang merujuk ke pendekatan matematik yang hanya dapat menerima perubahan yang bebas dari variasi acak atau random variation. Artinya, setiap model ini memperlakukan proses hidrologi secara konseptual sebagai bagian dari sistem yang bersifat tetap dan mengabaikan proses yang bersifat acak. Model ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu model empiris berdasarkan pengamatan langsung fenomena dalam sistem hidrologi dan model konseptual, menggambarkan dimensi waktu dan ruang yang mempengaruhi proses hidrologi. Yang kedua, model stokastik dapat menerima variabel acak dan tidak pasti dengan riwayat data yang panjang dan berurutan untuk melakukan analisis statistik. Model ini dapat meramalkan kemungkinan urutan kejadian yang akan terjadi di masa datang. Parameter model ini tidak bergantung waktu atau tim independen, sekaligus bergantung waktu tim korrelat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari model deterministik vs model stokastik. Model deterministik tidak mempertimbangkan keacakan. Input yang sama akan menghasilkan output yang sama.
Yang ketiga, fenomena hidrologi yang dimodelkan memiliki variabel luaran yang kecil. Contohnya model perhitungan evaporasi harian atau ET. Kemudian model stokastik menggambarkan fenomena hidrologi dengan keacakan tinggi. Contoh model peramalan hujan atau hujan variabel acak. Ada beberapa model untuk simulasi hidrologi berdasarkan proses hidrologi. Di antaranya, yang pertama ada room atau tank. Perhitungan tunggal untuk seluruh das yang biasanya dipakai untuk merata-rata debit atau total volume. Contohnya, rational method atau single outlet. Yang kedua, distributed. Perhitungan proses hidrologi untuk setiap data grid dan untuk menentukan aliran air. Contohnya, GSSHA, Mika HSE. Yang ketiga, semi-distributed, melakukan penyebaran distribusi dengan membuat unit sebagai Hydrologic Response Unit atau HRU yang memiliki parameter unik atau terdiri dari beberapa gradient dengan parameter yang sama. Langkah-langkah pemodelan. Yang pertama, kalibrasi model. Proses perulang untuk membandingkan input-output model dan kecocokannya dengan input-output fenomena nyata. Pada proses ini, model bisa direvisi berulang-ulang hingga tervalidasi. Yang kedua, validasi model. Kegiatan membandingkan model dan perilaku model beserta berbagai asumsinya terhadap fenomena nyata dan perilaku fenomena nyata. Yang ketiga, analisis sensitivitas. Pengujian variabel sensitivitas output terhadap variabel input mana yang jika berubah sedikit akan berdampak besar terhadap perubahan output. Aplikasi model hidrologi. Yang pertama, HydroOffice BFI Plus berfungsi untuk melakukan analisis dan pemisahan aliran dasar dalam suatu daerah aliran sungai. Perkiraan besarnya aliran dasar menjadi penting supaya kita dapat memprediksi besarnya bagian debit yang merupakan kontribusi dari aliran cepat atau surface runoff yang berpotensi menghasilkan banjir. Yang kedua, HMS, Hydrology Engineer, Central Hydraulics, Modeling System HMS dirancang untuk mensimulasikan proses hidrologi lengkap sistem das di dendritik. Perangkat lunak ini mencakup banyak prosedur analisis hidrologi seperti infiltrasi, hidrograf satuan, dan routing hidrologi. Model ini dapat pula digunakan untuk simulasi evapotranspirasi pencairan salju, perhitungan kelembaban tanah, dan limpasan grid. US EPA SWMM Storm Weather Management Model SWMM adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh US EPA SWMM digunakan untuk air hujan terutama pada sistem drainase perkotaan tetapi dapat juga digunakan daerah
pendesaan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk selanjutnya yaitu penerapan model hidrologi. Dalam penerapan model hidrologi ini ada 3 hal. Yang pertama, model hidrologi digunakan untuk menganalisis dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap ketersediaan air dan resiko bencana. Yang kedua yakni model hidrologi membantu dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air, termasuk irigasi, pengendalian banjir, dan konservasi air. Yang ketiga, yakni model hidrologi berbasis kecerdasan buatan atau yang baru-baru ini yaitu AI, menawarkan solusi inovatif dalam prediksi banjir, meningkatkan akurasi dan efisiensi peringatan dini. Kesimpulan, model hidrologi merupakan alat penting dalam memahami dan memprediksi perilaku sistem hidrologi di suatu wilayah. Dengan memanfaatkan model empiris, konseptual, maupun fisik, para ahli dapat menyesuaikan pendekatan yang paling tepat sesuai dengan tujuan analisis, ketersediaan data, dan kompleksitas wilayah studi. Setiap jenis model memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing, sehingga pemilihannya harus mempertimbangkan kebutuhan simulasi, skala ruang dan waktu, serta sumber daya yang tersedia. Sekian dari kelompok kami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.